Mohon izin Ustaz, saya berasal dari luar kota dan sengaja menyempatkan diri untuk hadir di kajian ini dengan harapan mendapatkan ketenangan dan penguatan hati. Sebenarnya kedatangan saya ke Jakarta juga dalam rangka menjalani pengobatan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menjalani tindakan operasi tumor otak. Alhamdulillah di'afani wa ta'alahu bi'ufadhalani kathir wa al-khabartilah. Qadallah hingga saat ini saya sering dibayangi oleh kematian. Perasaan tersebut terkadang membuat hati saya gelisah dan takut. Apakah keadaan seperti ini merupakan suatu keburukan dalam diri saya? Mohon nasihat dan arahan dari Ustadz agar saya dapat menghadapi ujian ini dengan lebih tenang, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin kuat dalam bertawakal kepadanya. Salah satu ciri orang-orang yang mukhbitin adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dan salah satu musibah adalah penyakit. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa dengan musibah, hendaknya kita bersabar. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah menangis di sebuah malam sampai pagi. Lalu ada yang berkata kepada beliau, apakah engkau menangis seperti itu karena dosa? Lalu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, bagiku dosa masalah yang masih lebih ringan, gak meremehkan. Dan beliau mengatakan yang saya takutkan adalah su'ul khatimah atau kematian dalam kondisi buruk. Apa yang dirasakan oleh Sufyan Ats-Tsauri menunjukkan bahwa para ulama masalah mereka itu bukan meninggalnya, tapi keadaan dan kondisi iman ketika meninggal. Karena kalau seseorang jatuh ke dalam dosa, tapi dia meninggal husnul khotimah, selamat apa enggak? Selamat. Itu yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi fokus kita geser sedikit, tapi dampaknya besar. Kenapa demikian? Karena begitu fokus kita takut kepada kematian, gak ada solusinya jemaah. Artinya gak ada harapan dan khawatir kita jadi paranoid nanti. Tapi kalau fokus kita takut pada su'ul khotimah, kematian yang buruk, maka ada harapan. Dan begitu kita hidup dengan harapan, walaupun sakit, kita akan punya semangat hidup yang positif. Dan kita akan berjuang, dan kita akan bahagia, dan insya Allah kita akan husnul khotimah. Lalu yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi orang sakit. Ketika Ummul Ala, seorang wanita, sedang sedih karena sakitnya cukup lumayan keras pada saat itu. Nabi SAW menjenguk. Beliau mengatakan apa? Abshiri ya Ummul Ala. Kata Nabi SAW, ya Ummul Ala, gembira dong. Ummul Ala jangan sedih, ayo kita gembira. Orang sakit suruh gembira hadir. Kenapa? Apakah itu sarkas? Bukan sarkas. Bukan nyindir, bukan nyinyir. Itu real. Nabi SAW ingin mengajak kita memiliki paradigma berpikir yang berbeda. Kata Nabi SAW, fa inna mardal mu'min. Sesungguhnya sakitnya seorang mukmin yudhibu khotoyah, akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana api menghapuskan karat dari besi. Kalau kita benar-benar beriman bahwa ada kehidupan setelah kematian, manusia akan berpulang kalau tidak di surga atau ke neraka. Dan penyebab terbesar masuk neraka adalah dosa. Lalu saat ini ada kesempatan untuk menghilangkan atau meminimalisir penghalang masuk surga tersebut. Kok nggak ada sisi gembira dalam hati kita? Sakit jelas, tidak meremehkan rasa sakit. Tapi kenapa hati kita 100% diselimuti oleh kedukaan, diselimuti oleh kesedihan, diselimuti oleh kegalauan? Bukankah di waktu yang sama dosa-dosa yang membuat Anda berpeluang gagal masuk surga, membuat Anda berpeluang mengarah ke neraka, itu sedang dikikis dan dihapuskan oleh Allah? Kalau benar-benar kita beriman kepada rukun iman yang kelima, maka mana sisi positifnya, mana sisi bahagianya, mana sisi semangatnya? Itu kan poin. Lalu ulama menjelaskan kenapa banyak orang benar-benar takut menghadapi kematian dan berusaha menghindar 100% terhadap kematian. Ini semua tentang investasi. Ketika setiap punya uang, Adin langsung beli 1 unit apartemen di Dubai. Punya uang lagi, beli rumah di Jumeirah. Lalu berpikir bahwa nanti masa tua saya akan di sana. Punya uang lagi, nambah. Dari yang awalnya misalnya punya 300 meter jadi 500, 1000, 2000, akhirnya sampai punya 3 hektar di Jumeirah. Tiba-tiba begitu kita masuk masa tua, antum disuruh pindah oleh negara ke Ekuador. Dan antum gak punya apapun di Ekuador. Gak punya rumah, gak punya apartemen, gak punya flat, gak punya segala macam.
Ya tuh makan shock lah. Saya selama ini udah bangun di Dubai, nggak bisa. Ekuador hadirin. Sama kayak kita. Orang yang selama ini investnya ke kehidupan dunia, punya uang taruh ke investasi dunia, waktu dunia, tenaga ke dunia, semua dunia. Begitu divonis kanker stadium 4, ya hancurlah. Karena kita nggak punya investasi sama sekali di akhirat. Kalau saya pindah ke akhirat, saya mau ngapain? Itulah salah satu alasan kenapa para sahabat Al-Quran yang dibunuh. Kan kalimat mereka ketika ditusuk, dikhianati. Demi Robnya Ka'bah, saya berhasil. Kenapa bisa kalimat itu yang keluar? Karena selama hidup mereka, investasi mereka di mana? Akhirat. Waktu mereka buat akhirat. Energi mereka untuk akhirat. Harta mereka untuk akhirat. Mereka nggak peduli validasi dunia. Mereka kaya atau miskin, yang penting berusaha. Mereka nggak peduli mereka difitnah, dicela, dicaci, dimaki. Mereka nggak peduli karakter mereka dibunuh ketika di Mekah. Mereka nggak peduli itu semua. Maka ketika waktunya tiba, saya berhasil. Itu perbedaannya. Ini tergantung kita tuh investasi kemana. Begitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah. Lalu ada kalimat, waktu Anda tinggal 6 bulan lagi, pasti ada rasa antusias ke sana, jemaah. Itu rahasia. Kenapa Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika dibisikkan oleh Nabi SAW, beliau nangis, dan ketika dibisikkan kalimat berikutnya, beliau tersenyum atau tertawa. Kan ditanya, kok kamu tuh bisa nangis terus ketawa? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, ketika saya menangis karena ayah saya, Rasulullah SAW mengatakan, saya akan meninggal. Saya nangis. Lalu saya tersenyum atau tertawa ketika beliau melanjutkan, dari seluruh keluarga, kamulah yang pertama kali menyusul saya. Apa kalimat lain dari kamu yang pertama kali menyusul? Itu kan vonis mati, jemaah. Dan terbukti jarak antara wafatnya Nabi SAW dan Fatimah gak sampai 1 tahun. Itu vonis mati. Lalu Fatimah ketawa, kok bisa? Karena investasi selama ini adalah bagaimana mengikut ayah. Ketika ayah beliau seorang Nabi alaihissalam. Ini semua tentang itu. Ketika investasi kita ke sana, divonis mati, shock, enggak, ketawa, dan itu spontanitas beliau ketawa. Itu menunjukkan apa yang mereka investasikan. Kenapa sebagian para sahabat ketika lagi kondisi genting justru masuk ke jantung pertempuran? Kan sebagian mereka mengatakan, saya mencium aroma surga dari balik Uhud. Allahu Akbar. Itu kan. Karena ketika kita baru sampai level membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, mereka di level meyakini, memperjuangkan, dan mempertaruhkan semuanya untuk kalimat tersebut. Maka begitu vonis itu datang, bagi mereka itu bukan vonis, itu waktunya untuk mewujudkan mimpi, waktunya untuk merealisasikan cita. Itu perbedaannya. Syattani baina musyarrikin wa mughribi, kata para ulama. Beda antara timur dan barat. Beda. Makanya para sahabat setelah hijrah, mereka kan nggak peduli income berapa, apakah kaya lagi atau enggak, nggak peduli. Tapi mereka tetap bekerja keras, mereka totalitas, mereka di level berhadapan dengan Romawi pada saat itu, hadirin. Kita tahu Bizantium adalah kekuatan besar di dunia. Tapi apakah mereka masukkan itu ke dalam hati mereka? Enggak. Sedangkan kita memang quote-unquote jubahnya hijrah, tapi orientasinya gimana dapetin dunia. Ketika hijrah langsung berpikir langsung kaya lagi. Gimana dapetin A, gimana dapetin B, gimana kalau ditanya pekerjaan, gimana kalau orang ninggalin saya, gimana kalau nggak ada yang mau dengar lagi, gimana kalau saya ditinggalkan, gimana. Ini kan perbedaan. Mereka kan nggak peduli, mau ditinggalin kek, mau diterima kek, mau diapain, nggak peduli. Tapi bukan berarti mereka antisosial, mereka orang-orang yang akhlaknya paling mulia, mereka baik kepada sesama, bahkan mereka sudah sampai derajat ithar, memprioritaskan pihak lain dibanding dirinya sendiri. Tapi semua dilakukan untuk apa? Allah mengatakan dalam surat Al-Insan, "Ma nuridu minkum jazaan wala syukura." Kita nggak pernah berharap ucapan terima kasih dari manusia. Kita nggak pernah berharap balasan dari manusia. Dan begitu itu dibangun, bukan 1-2 malam, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, tapi seumur hidup mereka untuk itu. Begitu terjadi vonis, ini waktunya, ini yang saya tunggu dari dulu. Dan itu bukan ucapan kosong, itu real.
Tinggal kita bisa membuktikan itu buat diri kita apa tidak. Makanya sebagian ulama ketika dizolimi dan seterusnya, dialami oleh Imam Ahmad, itu kan motivasi mereka apa? Jarak antara Anda dengan surga hanya kematian. Bayangkan bisa begitu. Dan yang terakhir hadirin, semua sepakat kematian adalah hal yang paling menakutkan dalam kehidupan manusia, itu clear. Tapi di waktu yang sama, kematian adalah satu-satunya jembatan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Untuk masuk ke dalam surga, untuk mendapatkan kenikmatan terindah di akhirat. Melihat wajah Allah Ta'ala. Gak ada opsi lain. Kalau kita punya rasa cinta kepada Allah, pantaskah kita menatap kematian hanya dari sisi menakutkannya saja? Bukankah seorang ayah atau ibu untuk bisa bertemu dengan anaknya yang hilang, ia rela pertaruhkan apapun dan ia rela meniti jalan sesusah apapun? Lalu kemana cinta kita kepada Allah Ta'ala? Kematian satu-satunya jembatan untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Gak ada opsi lain. Makanya salah satu obat menghadapi ini adalah asyauqu, rasa rindu kepada Rabbul Alamin. Bukankah Nabi kita alaihissalam sebelum wafat beliau ditawarkan kehidupan di dunia untuk tetap stay di dunia, tapi beliau menolak dan justru beliau mengatakan ila rafiqil a'la, saya lebih memilih kembali kepada pendamping tertinggi Allah Ta'ala. Apakah hadis itu nggak ada artinya di depan kita? Apakah sikap Nabi SAW itu tidak ada maknanya di dalam jiwa kita? Kita yang mengaku mengikuti Nabi SAW. Kita yang selama ini baca doa dari Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta agar aku mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubbal amalil ladzi yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai amalan yang mendekatkanku mencintaimu. Kemana itu semua? Kalau ketika kita mendengar kematian, seluruh konsentrasi kita hanya takut dan melarikan diri. Harus ada rasa rindu. Katanya cinta. Cinta tanpa rindu omong kosong hadirin. Cinta tanpa keinginan untuk bertemu omong kosong. Cinta tanpa keinginan untuk melihat omong kosong. Tanya orang yang gila bola hari-hari ini. Apa yang paling dia inginkan? Melihat Piala Dunia di tempatnya. Kalau Anda nggak ada keinginan melihat Piala Dunia di tempatnya, Anda nggak cinta sama bola. Tanya orang-orang yang cinta sama olahraga bola basket hari-hari ini. Apa yang paling dia inginkan? Nonton NBA Final di tempatnya. Karena cinta itu melihat. Makanya tanya orang tua yang kehilangan anaknya. Bahasanya melihat. Saya ingin melihat anak saya lagi. Melihat hadirin. Itu kenapa culture kita hari ini foto, video. Dan bagi pencinta nggak cukup hanya dengan teks. Tolong kirim foto, tolong video call. Itu untuk memenuhi kebutuhan pencinta. Pencinta tuh butuh ngelihat. Dan ada banyak pencinta, nggak usah bicara, dia ngelihat aja, seneng dia hadirin. Baca sejarah atau pergilah ke penjara yang di sana ada orang-orang yang dihukum mati. Lalu ketika mereka ditanya, apa keinginan Anda terakhir sebelum Anda dihukum mati? Sebagian mereka bilang apa? Saya ingin bertemu dengan istri saya. Saya ingin ngelihat anak saya. Ngelihat jamaah. Ngelihat itu sesuatu hal besar dalam diri pencinta. Walaupun dari kejauhan. Lihat ayah yang dipisahkan dari anaknya karena perceraian. Atau ibu yang dipisahkan dengan anaknya karena perceraian. Maka dia datang ke sekolah anaknya lalu dia ngintip-ngintip dari kejauhan. Atau dia datangi, ngelihat itu luar biasa. Makanya sebagian orang bertanya-tanya, kenapa kenikmatan surga tertinggi bukan istana, bukan bidadari, sungai Khomar, lahan yang luas. Kenapa kenikmatan surga tertinggi adalah melihat wajah Allah? Anda gak akan pernah mengerti kecuali Anda sedang jatuh cinta. Cinta itu butuh melihat. Makanya kenikmatan surga tertinggi adalah melihat Rabbul Alamin. Dan ketika melihat wajah Allah, semua selesai. Dan satu-satunya jalan menuju sana adalah kematian. Maka apakah kita sebenci itu dengan kematian? Sedangkan kita mengaku cinta kepada Rabbul Alamin. Maka yang harus diperbaiki bukan menghindari dari kematiannya. Yang harus diperbaiki rasa cinta. Karena kalau kita benar-benar benci dan 100% ingin menghindar, berarti tidak ada rasa cinta dalam diri kita. Kalau tidak ada rasa cinta, Anda mau hidup 100-an tahun juga hambar jamaah. Coba lihat orang-orang yang gak punya rasa cinta, betapa hambarnya hidup mereka. Lihat orang-orang yang gak punya keluarga, gak punya sahabat, gak punya teman yang mereka saling mencintai. Gimana hidup mereka? Hambar. Kalau orang gak punya rasa cinta dengan sesama saja hambar,
Lalu bagaimana orang yang hidup tidak punya rasa cinta kepada Rabbul Alamin? Hambar. Jadi jangan mempermasalahkan kematiannya. Permasalahkan kenapa Anda hidup tanpa rasa cinta. Cinta itulah penggerak semuanya, kata para ulama. Dan salah satu hikmah kenapa Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, masalah, rasa sakit, kemiskinan, agar kita kembali merefleksi diri kita. Dan kembali berpikir apa yang paling kita cintai dalam hidup ini. Makanya ketika Nabi SAW adalah manusia yang paling mencintai Allah. Dan gelar beliau adalah gelar tertinggi, Khalilur Rahman. Khalil itu tingkatan tertinggi dalam hubungan percintaan. Apa arti Khalilur Rahman? Kekasih. Itu gelar tertinggi dalam peradaban manusia. Bukan kecerdasan, bukan kepintaran, bukan kekayaan. Tapi rasa cinta. Itu kan pesan bagi kita. Dan yang punya gelar itu hanya 2 nama besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam. Itu kekasih, kekasih. Dan begitu sosok sudah sampai titik itu, lihat bagaimana mereka. Lihat Nabi Ibrahim, mau diancam bunuh, mau dilempar ke kobaran api, mau ditolong sama malaikat Jibril. Ama anta fala, adapun Anda, saya nggak punya urusan dengan Anda. Sombong? Bukan. Itu jatuh cinta. Saya hanya mau Allah yang tolong saya. Saya nggak mau yang lain. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Orang kalau jatuh cinta tuh itu. Seorang istri yang operasi atau seorang suami yang operasi. Apalagi operasi besar. Antum kalau sayang banget. Masa-masa krisis, antum ingin didampingi dia. Bukan yang lain. Orang kan demikian kalau jatuh cinta. Saya nggak mau si A, saya nggak mau si B. Saya mau dia. Sama kayak Nabi SAW. Ketika cintanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melebihi istri-istri beliau yang lain. Ketika di hari-hari terakhir, Nabi SAW minta siapa? Aisyah. Dan beliau ingin dirawat di rumah Aisyah. Jadi lihat bagaimana kehidupan orang jatuh cinta. Nabi SAW diriwayatkan ditolak di Mekah, di Taif, dihina, direndahkan, dijatuhkan, dan mulai fisik bermain. Apa statement beliau? Selama engkau tidak marah, saya nggak peduli apa yang saya alami. Itu pencinta coba. Jadi seringkali kita lupa esensi kehidupan. Kita ingin bahagia, tapi kita nggak berusaha mencari jalan kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, sekaligus menikmati hidup dan tidak hancur, maka kita harus mencintai Allah, mentauhidkan Allah, dan beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda berharap jalan keselamatan, tapi Anda tidak melewati jalan itu. Tolong diingat, kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya kalau kita ingin menikmati hidup, ingin bahagia dunia akhirat, maka solusinya bukan menghindari kematian secara mutlak, membenci kematian secara mutlak, lalu paranoid kepada kematian secara mutlak, tapi solusinya adalah mulailah mencintai Rabbul Alamin. Dan ini momennya, makanya Dzulhijjah tuh disuruh ingat Allah, disuruh bertakbir. Bertakbir itu apa? Kan mengagungkan Allah lalu mengingat nikmat-nikmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika haji, apa kata Allah? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Dan ketika Anda sudah selesai mengerjakan manasik haji, maka ingatlah Allah sebagaimana Anda mengingat orang tua Anda. Kita itu kalau udah ingat orang tua jamaah, maunya nangis aja jamaah. Kita itu kalau udah ingat kebaikan ayah kita, ibu kita, maunya berkaca-kaca saja. Allah katakan, harusnya Anda kalau ingat Allah tuh gitu. Bahkan lebih lagi. Jangan hambar. Tapi kenyataannya seringkali kita hambar kalau berzikir. Kita zikir pagi sambil ngantuk kadang-kadang, sambil nyami urusan pagi hari dan tidak ada ruh. Kalau zikir sore sering kelewatan. Gak bisa dengan cara demikian jemaah. Agama itu kenikmatan. Zikir itu bukan beban. Itu kebutuhan ruh. Kajian seperti ini, itu kelezatan. Ladzatul ilm. Makanya kata ulama, ilmu itu syagof. Ada rasa cinta dan kenikmatan di dalamnya. Bukan paksaan. Ada sensasi yang kita butuhkan dalam hidup. Dan hanya bisa dipenuhi kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi seringkali kita salah kaprah. Sesuatu yang gak bisa diotak-atik, kita berusaha otak-atik. Kematian tuh gak bisa diotak-atik lagi coba. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Gak bisa dipercepat sedetik dan gak bisa diperlambat sedetik.
Kan jangan diotak-atik. Yang harus diotak-atik adalah rasa cinta kita selama ini untuk siapa.